Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal dari slide pertemuan 13 ya, khususnya mengenai sistem koordinat kutub ya. Oke, di sini kita bahas latihan dari halaman 17 ya. Yang pertama diminta plot ya, titik, beberapa titik di sini yang diketahui dinyatakan di dalam sistem koordinat kutub. Kemudian dinyatakan dalam masing-masing titiknya dalam sistem koordinat kutubnya seperti apa. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu. Ya, yang bagian A titik 2, pi per 2 gitu ya. Nah, jadi titik ini kita bisa kita nyatakan dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Yaitu kalau dinyatakan dalam bentuk secara umum 2, pi per 2 ditambah 2np. Nah, jadi ini dia ditambah periode-periodenya gitu ya. Tambah 1 periode, tambah 2 periode, seperti itu dan seterusnya. Jadi di sini ditambah 2n. 2n ini kan periodenya gitu ya, 2pi ya, 2pi. 2pn. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam bentuk minus 2, pi per 2 ditambah 2n plus 1 pi. Dimana n-nya ini kan bilangan bulat. Nah, jadi kalau bentuk yang kedua ini apabila r-nya bernilai negatif, maka dia ditambah n plus 1, 2n plus 1 pi. Jadi ditambah setengah periode, tambah setengah putaran. Nah, dia titiknya berada di sini. Nah, jadi 2 di sini menunjukkan jarak atau r-nya, jarak titik itu ke pusat koordinat, sedangkan pi per 2 ini menunjukkan posisi tetanya. Tetanya pi per 2, jadi sudutnya diukur dari sumbu X positif ke arah yang berlawanan jarum jam ke arah sumbu Y positif. Jadi di sini. Selanjutnya yang bagian B 2,0. Nah, jadi 2,0 di sini tetanya 0, jadi dia berada di sumbu X positif. Kemudian R-nya 2, jadi berada di sini. Dan kita nyatakan bentuk lain, yaitu 2,2np ditambah minus 2,2n plus 1 pi, dimana n-nya bilangan bulat. Berikutnya yang nomor bagian C. Bagian C di sini posisinya minus 2, pi per 2. Jadi kalau di posisi tetanya itu pi per 2, tapi karena R-nya negatif, maka dia berada di sumbu Y negatif. Jadi berada di sini. Kemudian di sini kalau kita nyatakan dalam bentuk lain, ya, maka kalau R-nya positif, maka pi per 2 ini kita tambahkan dengan pi gitu. Jadi di sini 3 pi per 2. Kemudian yang ini masih sama ya, tapi ditambah 2n plus 1 pi. Kemudian berikutnya bagian D. Di sini D dinyatakan dengan titik minus 2,0. Jadi 0 itu posisi tetanya, berarti berada di sumbu X, tapi karena R-nya negatif, maka X-nya ada di sumbu X yang negatif, seperti ini. Kemudian berikut apabila dia dinyatakan dalam bentuk umum yang lain, seperti ini. Oke, berikutnya yang nomor 2, di sini diminta mencari koordinat kartesiusnya ya dari titik yang diketahui dalam bentuk sistem koordinat kutub. Nah, yang bagian A di sini diketahui akar 2, pi per 4. Jadi ini kan R, theta. Kemudian kita gunakan formula X sama dengan R cos theta
dan Y sama dengan R sinus theta. Kita substitusikan R dan tetanya. Sehingga X sama dengan akar 2 cos pi per 4 sama dengan 1, sedangkan Y-nya akar 2 sinus pi per 4 sama dengan 1. Sehingga diperoleh sistem koordinat kartesiusnya 1,1. Selanjutnya bagian B, di sini diketahui 1,0. Jadi R-nya 1, tetanya 0. Kemudian dengan cara yang sama kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke formula X sama dengan R cos theta ya. Jadi 1 cos 0 sama dengan 1, sedangkan Y sama dengan R sinus theta sama dengan 0. Maka sistem koordinat kartesiusnya 1,0. Kita lanjutkan yang bagian C, 0, pi per 2, di mana R-nya di sini 0 dan tetanya pi per 2. Dengan cara yang sama, kita substitusikan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sinus theta. Sehingga titik 0, pi per 2 kalau dinyatakan dalam sistem koordinat kartesius, dia bernama 0,0. Selanjutnya bagian D, minus akar 2, pi per 4. Jadi kalau kita substitusikan X sama dengan R cos theta, yaitu minus akar 2 kali cos pi per 4 sama dengan minus 1. Sedangkan Y sama dengan minus akar 2 sinus pi per 4, yaitu minus 1. Sehingga kalau dinyatakan dalam sistem koordinat kartesius, dia bernama minus 1, minus 1. Kita lanjutkan bagian C, bagian nomor 3, di mana di sini dinyatakan ke dalam sistem koordinat kutub. Ya, di mana diketahui sistem koordinat kartesiusnya seperti ini. Ya. Jadi kita gunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, jadi seperti ini, R sama dengan Oke, jadi di sini kalau R-nya minus 3 akar 2, sedangkan sinus theta minus 1 per akar 2 ya. Cos theta sama dengan minus 1 per akar 2. Sehingga di sini diperoleh tetanya sama dengan 5 pi per 4. Di sini theta kita peroleh bisa dari tangen theta sama dengan Y per X gitu ya. Sehingga theta sama dengan arkes tangen dari Y per X ya. Ini jadi salah satu nama bisa seperti ini ya. Jadi di sini kalau R-nya di sini minus ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia posisinya kan tetanya ini kan berada di kuadran 3 ya. Kalau berada di kuadran 3, padahal kalau kita lihat nilai X dan Y-nya ini kan ada di kuadran 1, karena X positif, Y positif, maka R-nya negatif, seperti itu. Jadi dia juga bisa punya nama yang lain ya, bisa punya banyak nama yang lain. Berikutnya bagian B, minus 1,0. Jadi R sama dengan minus akar minus 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan minus 1. Sin theta sama dengan 0. Cos theta sama dengan 1. Theta di sini kita peroleh dari kesetangan dari Y per X gitu ya. Oke, kalau kita lihat posisi di sini minus 1,0, X-nya negatif, Y-nya 0, jadi dia berada di antara kuadran 2 dan 3 ya. Kita gunakan tetanya di sini sama dengan yang bagian C, minus 1, akar 3, dengan cara yang sama kita cari nilai R-nya ya. Diperoleh minus 2 dan tetanya 5 pi per 3. Oke, yang bagian 4 dengan cara yang sama pula
Kita gunakan R minus akar 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat sama dengan minus 5. Sinus tetanya 3/5. Dan cos theta minus 4/5. Theta di sini sama dengan pi dikurang arkos tangan 3/4. Oke, seperti ini, semoga bermanfaat ya.